Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Proses Perangkat Lunak yang tugasnya itu berjudul Agile Project Management. Yang pertama di sini ada M. Nanda Setiawan dengan MBI 198 dan M. Faisal Fikri dengan NBI 200, terus Ahmad Farid dengan NBI 217, terus Medlin Upra dengan NBI 219, terus ada Nugroho Putra Wibowo dengan NBI 231. Lalu di sini untuk yang pertama kali saya akan menjelaskan apa pengertian dari Agile Project Management. Agile Project Management adalah sebuah metodologi manajemen proyek yang mempunyai adaptabilitas tinggi terhadap perubahan yang terjadi pada setiap elemen-elemennya. Metode yang dimaksud memecah sebuah proyek besar menjadi beberapa bagian kecil yang akan dideliver secara incremental atau secara berurutan kepada publisher atau customer dan user. Delivery selalu dilakukan tiap 1-4 minggu sampai proyek tersebut selesai. Proses ini disebut iterasi atau sprint. Metode ini dapat memberikan kepuasan kepada customer karena developer selalu memberikan delivery tepat waktu secara kontinu atau secara berkelanjutan. Pada tiap iterasi, developer akan memberikan delivery kepada the customer bagian software atau game yang telah dibagi sebelumnya. Namun, developer harus memastikan bagian tersebut dapat bekerja dengan baik. Oleh karena itu, review dan testing harus selalu dilakukan secara berkelanjutan atau kontinu untuk menjamin kualitas dari produk itu. Pada tahap ini, customer selalu memberikan feedback atau timbal balik berupa informasi maupun arahan yang menjadi petunjuk penting bagi developer dalam pengerjaan proyeknya. Feedback juga bisa berupa perubahan terhadap beberapa elemen fitur dalam game. Developer Agile harus mampu beradaptasi dengan hal-hal tersebut. Bahkan, bila perlu melakukan perencanaan ulang jika rencana awal sudah tidak relevan. Jadi proses ini akan terus dilakukan hingga proyek sampai pada tahap produk siap dideploy. Selanjutnya, saya akan membahas tentang keunggulan Agile Project Management. Agile menekankan bahwa seluruh anggota tim harus bersatu menjadi sebuah tim yang solid dan mampu menjalin kerjasama yang kompak. Tim tersebut terdiri dari developer, quality assurance, project management, dan customer. Komunikasi secara frekuentif adalah salah satu faktor kunci yang bisa membuat teamwork menjadi solid. Oleh karena itu, tim Agile selalu melakukan rapat harian yang membahas progres dan strategi proyek saat ini, serta mencari solusi jika ada permasalahan. Melakukan delivery dalam waktu yang singkat, yaitu 1-4 minggu. Proses ini disebut sprint atau iteration. Teknik komunikasi terbuka yang memungkinkan tiap anggota tim, termasuk customer, untuk memberikan masukan berupa feedback dan pandangannya terhadap proyek tersebut. Masukan tersebut akan menjadi pertimbangan dalam mengerjakan proyek. Jadi, yang dimaksud dengan Agile Project Management itu adalah mampu menjalin kerjasama yang baik. Jadi, setiap melakukan rapat harian itu mereka membahas tentang strategi, terus jika ada permasalahannya mereka mencari solusi agar komunikasinya mereka itu tetap terjaga. Jadi untuk teamwork mereka itu tetap menjadi solid. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah prinsip-prinsip Agile Project Management. Agile Project Management memiliki beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kepuasan klien atau customer satisfaction. Prioritas utama dari Agile adalah memberikan kepuasan kepada klien melalui delivery awal sebuah software yang bernilai atau valuable software secara kontinu. Developer akan bekerja secara terbuka dengan melaporkan progres proyek secara iteratif dan mempersilahkan klien memberikan keputusan, masukan, ataupun perubahan kebutuhan terkait proyek. Dengan itu, klien akan yakin dengan kualitas dan hasil kerja developer.
Jadi untuk agile project ini sangat fleksibel, dapat menerima perubahan secara mendadak dari klien. Tidak seperti waterfall yang sudah terprogram sejak awal dan tidak atau kaku dalam menerima perubahan. Yang kedua adalah menerima perubahan, welcoming change. Developer siap menerima perubahan kebutuhan, walau perubahan tersebut terjadi di fase akhir development. Developer agile harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan tersebut dan siap mengganti rencana jika rencana tersebut tidak sesuai. Jadi seperti yang nomor 1 tadi, kepuasan klien seperti perubahan proyek pada tahap akhir adalah merupakan salah satu tantangan utama dalam agile project management. Tapi hal ini harus diatasi oleh developer untuk memenuhi kepuasan klien. Untuk selanjutnya yaitu masih dalam prinsip-prinsip agile project management. Untuk poin yang ketiga itu memberikan delivery software yang bekerja, di mana memberikan developer berupa software secara rutin dalam jangka waktu yang singkat. Pada tiap iterasi, developer akan memberikan delivery hasil kerja proyek yang telah dibagi menjadi beberapa bagian kecil di awal perencanaan proyek. Delivery akan dimulai dari bagian yang sederhana, kemudian meningkat sampai menjadi sebuah software yang siap di-deploy. Sebelum di-deliver kepada klien, developer harus memastikan bagian tersebut dapat bekerja dengan baik atau tidak. Oleh karena itu, review dan testing harus dilakukan secara rutin untuk menjamin kualitas produk. Untuk poin yang keempat, yaitu kolaborasi, di mana klien dan developer itu harus dapat bekerja sama selama proses proyek pengerjaan produk hingga proyek itu selesai. Dalam agile development, klien termasuk bagian dari tim. Maka pendapat klien itu sangat dipertimbangkan untuk kebutuhan software dan untuk keputusan penting terkait keterlibatan klien menyumbang keberhasilan di proyek. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang analisa SWOT. Pertama-tama, kita akan membahas strength atau kekuatan dari agile project. Yang pertama adalah kerjasama yang dibangun. Yang dimaksud dengan hal tersebut adalah kerjasama yang dilakukan oleh tim itu sangat solid dan kompak. Karena agile project dilakukan dengan oleh banyak anggota. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi yang jalin sangat terbuka. Hal ini bisa dilihat dari proses Scrum yang dilakukan. Proses Scrum atau bisa disebut dengan rapat ini sering dilakukan, maka dari itu komunikasi yang pertukaran informasi yang dilakukan itu sangat terbuka atau sangat transparan. Untuk selanjutnya, keunikan. Keunikannya selalu melakukan delivery dalam waktu singkat. Hal ini juga berkaitan dengan proses Scrum. Meeting Scrum yang dilakukan itu dilakukan berkali-kali dengan jeda waktu yang lumayan singkat. Lalu ada kepuasan customer. Kepuasan untuk customer sangat diutamakan. Karena pada agile project ini mengikut sertakan pendapat customer, maka aplikasi yang dibuat akan menghasilkan aplikasi yang customer oriented. Selanjutnya ada jaminan produk. Produk yang dihasilkan sangat terjamin. Karena aplikasinya customer oriented, maka produk
atau aplikasi yang dihasilkan sudah pasti terjamin kualitasnya. Karena ada bagian quality control yang menjamin hal tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas weakness atau kelemahan. Yang pertama, kualitas perekrutan tim. Perekrutan tim yang harus lebih dipertimbangkan, jika tidak akan merusak kerjasama tim. Pada Agile Project, kekuatan kerjasama tim sangat berpengaruh. Apabila ada anggota tim yang tidak bekerja atau tidak cocok, akan merusak kualitas hasil akhir dari produk tersebut. Yang kedua, pembentukan rencana. Pembentukan rencana bisa berubah sewaktu-waktu. Hal ini bisa dilihat dari pada saat rapat Scrum. Karena keinginan customer yang bisa berubah sewaktu-waktu, maka Agile Project harus menyesuaikan hal itu. Yang terakhir, metode. Metode ini merupakan sebuah metode baru sehingga sangat sulit untuk diterapkan. Selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Yang pertama, target proyek. Presentasi proyek di masa yang akan datang akan sangat tinggi. Hal ini dikarenakan aplikasi yang dihasilkan itu customer oriented, yang berarti bahwa customer atau klien itu sebagian besar akan puas dengan produk yang akan dihasilkan. Hal ini menyebabkan tingkat kepercayaan customer akan meningkat dan akan meningkatkan presentase proyek yang akan diterima oleh developer pada masa yang akan datang. Yang kedua, penghasilan. Omset yang dihasilkan relatif besar. Karena aplikasi hasil produk akhir terjamin kualitasnya, hal ini menyebabkan omset atau pendapatan yang didapatkan developer juga besar. Karena produk tersebut sudah terjamin kualitasnya. Untuk yang selanjutnya, threats atau ancaman. Yang pertama, kompetisi. Perusahaan akan lebih memilih developer lainnya yang menggunakan metode lebih singkat. Pada dasarnya, metode Agile itu tergolong metode yang sangat lama proses pengerjaannya. Jika customer atau klien memiliki deadline yang singkat, maka bisa-bisa suatu saat customer atau klien itu bisa mencari developer lain yang menggunakan metode yang jauh lebih singkat. Yang kedua, peluang kebocoran. Dengan terbukanya komunikasi yang dibuat menimbulkan ancaman kebocoran informasi. Hal ini bisa terjadi pada saat rapat Scrum yang dilakukan. Keterbukaan informasi yang ditimbulkan bisa menyebabkan kebocoran atau dicurinya informasi tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan.